Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 1 hingga 15 Januari 2023 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca Pisces dengan pasangan sah. Tarikan kartu tarot berikutnya untuk membaca situasi Pisces dengan selingkuhan. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung saja kita mulai situasi Pisces dengan pasangan sahnya dulu ya. Yang mereka hadapi adalah Four of Cup, kemudian ada baik, ya, Five of, oke. Ya. Ini Pisces ini nampaknya sering berpura-pura ya di hadapan pasangan sahnya. Sering berpura-pura bahwa aku baik-baik saja gitu ya. Bahwa aku bahagia dengan kamu. Aku merasa tercukupi secara batin, lahir dan batin oleh karena dirimu gitu. Tetapi berbeda, apa yang ditampilkan di depan umum ini berbeda banget dengan apa yang sesungguhnya situasi yang ada di dalam batin gitu. Dalam batin bisa aja ini serba kekurangan, justru kurang kasih sayang gitu ya, kurang perlakuan keromantisan, sering banget diabaikan gitu ya. Adanya mungkin juga banyak kekecewaan kepada pasangan sah gitu. Ada macam-macam lah ya, ada macam-macam yang membuat Pisces ini lumayan merasa bergejolak. Yang dia sangka itu adalah sebab karena pasangan sah gitu. Entah hanya itu ilusinya saja atau bagaimana gitu ya. Tetapi sering hampa gitu loh. Selalu ada yang terasa kurang dalam hubungan ini. Gitu ya. Namanya mereka ini Pisces ya. Jangan-jangan di situ energi soal perasaan itu yang paling dia harapkan gitu ya, tercukupi. Tidak hanya sekedar uang saja, tetapi justru di situ juga aku mau keromantisan, aku dibelai, aku bisa membelai pasanganku gitu ya. Aku mau tuh aku dicintai, aku mencintai gitu loh. Itu yang paling utama. Nah, jangan-jangan di sana ini energi-energi Piscesnya terlalu feminim gitu ya. Butuh hadir dari maskulin gitu untuk melengkapi diri ini. Biar makannya sepiring berdua, 1 kali sehari gitu ya. Tetapi ada seseorang tuh yang selalu tersenyum kepadaku, memeluk aku gitu ya. Yang bisa selalu aku kecup misalnya gitu. Tapi pasanganku ini tuh nggak hadir. Dia tuh uang, kerja gitu. Jadi kayak aku nggak ngerasakan kehadiran dia itu, pasangan sahku ini tuh nggak kurasakan bener-bener utuh. Aku sepi nih gitu ya, sepi, hampa akunya gitu loh. Pada aku
pengen bersama dengan dia. Aku ingin dengan dia. Gitu ya. Tapi maunya aku itu bukan hanya uangnya aja yang datang, misalnya kayak gitu ya. Aku nggak butuh hanya status sebagai istri kah, suami kah, sebagai pacar kah. Aku nggak butuh status. Aku butuh dia gitu. Aku butuh cintanya. Gitu ya. Aku butuh cinta seseorang. Gitu. Terlalu sibuk dia dengan hidup dia sendiri. Nah, di sana ya. Baik sih ini kalau mari lihat pasangannya Pisces ini. Gitu ya. Maksudnya ini bisa jadi orangnya tuh orang yang enggak terlalu orang yang enggak terlalu neko-neko kayak gitu ya. Ya, dia praktis pemikirannya bahwa seseorang itu tuh harus produktif gitu ya. Cara untuk produktif itu ya menyibukkan diri dengan pekerjaan kah, berpacu-pacu, pembuktian kinerja kah, misalnya kayak gitu. Nggak cukup makan cinta gitu ya. Mesti realistis di situ, kata pasangan sahnya Pisces ini. Nggak akan kenyang kalau denger I love you. Nggak akan bisa diomongin ke debt collector yang nagih kreditan mobil, aku cinta kamu, gitu ya, penjara, gitu ya, atau ditarik itu kreditannya, unitnya, gitu ya. Nah di sana ya, nggak lah sampai di penjara gitu kan. Tetapi nggak bisa bayar uang sekolah anak hanya bilang terima kasih bapak ibu guru, mesti ada uangnya di sana kan gitu. Dan dia mari rasa ini pasangan sahnya Pisces ini pekerjaannya adalah dirinya gitu ya. Pekerjaannya itu adalah dirinya, uang itu adalah dirinya. Sehingga dia bahagia ketika beraktivitas mencari itu tadi, uang kah atau meleburkan diri di pekerjaan kah, gitu ya. Hidup dia kalau dia bekerja, hidup dia kalau dia itu sibuk gitu. Nah dan Pisces kayak tidak mampu memahami dan mengerti tentang pasangannya ini. Gitu. Tapi ya makin kesini nanti untuk Januari ya. Ini mari rasa akan terjadi perubahan. Gitu. Apalagi nanti kalau melihat ya, pasangan ini tuh ternyata tidak semandiri yang dia sangka. Dia pikir pasangannya ini bisa aja tanpa dirinya. Enggak. Nanti dia akan tunjukkan ya momen-momen bahwa hidup dia itu ya dengan Pisces, dan saya rasa di situ Piscesnya berbunga-bunga gitu ya. Oh ternyata aku keliru mikirin atau menilai tentang pasanganku ini gitu. Oh ternyata aku tuh salah paham ke pasanganku ini gitu ya. Ini kayak Pisces ini kayak ibu atau bapak atau merasa bahwa dia kekasih yang diabaikan. Jadi ada kebutuhan untuk mencintai orang lain, terutama mencintai pasangan sahnya ini, gitu ya. Disangkanya pasangan sahnya ini tuh nge-reject dia, gitu ya, mengabaikan dirinya. Itu yang mari lihat. Oh ternyata tidak seperti itu ini pasangan sah ini. Ya apa-apa yang dia lakukan ya untuk hubungan mereka, gitu ya. Ya untuk Pisces gitu loh. Nah, Januari relationship akan semakin membaik. Terutama karena Pisces ini mulai percaya diri gitu ya. Oh, aku cukup berarti toh bagi pasangan sahku ini. Nah, di sana ya. Fokus nanti Pisces itu akan ke pasangan sah. Bukan ke selingkuhan, mari lihat ini. Tapi nanti kita lihat ya.
kita lihat nanti. Nah, yang kemarin itu berpura-pura nyaman dengan pasangan sah, kali ini bener-bener kayak ngerasa nyaman di situ. Jadi banyak nanti Pisces itu kayak mengekspresikan gitu ya, kayak mengekspresikan dirinya dia ke pasangan sahnya ini. Nemu nanti ini tali merah antara Pisces dengan pasangan sahnya, nemu, gitu loh. Ini bisa nanti memang Pisces agak-agak males sedikit ini ke selingkuhannya, gitu ya. Maunya dia tuh ke sini aja, ke pasangan sah ini aja, gitu. Mau fokusnya dia gitu ya. Nah, di situ. Inilah dulu yang dijadikan sebagai keutamaan. Nah, gitu. Mungkin yang kemarin-kemarin bisa aja 50-50 antara pasangan sah dengan selingkuhan, atau mungkin lebih banyak keselingkuhan, lebih sedikit ke pasangan sah karena tidak puas hati tadi, ngerasa ditolak tadi. Nah, namun untuk pembuka Januari ini bisa lebih ke pasangan sah, gitu ya. Mulai goda-goda kembali pasangan sah, mencoba untuk memahami dan mengerti pasangan sah, gitu. Karena tadi udah percaya diri, udah dapat mengerti gitu ya. Oh, ini toh kebenarannya. Nah, modelnya seperti itu. Ya, jadi ndak banyak konflik di sini. Ndak terlalu banyak masalah di sini, gitu. Justru ya taburan-taburan kata-kata indah gitu ya, atau aktivitas-aktivitas bersama yang semakin menenteramkan Pisces, gitu. Beberapa untuk ekstrimnya dia bisa nih memilih untuk setia aja. Udahlah, aku tinggalin aja lah selingkuhanku, aku kembalilah ke pasangan sahku ini, gitu ya. Entah apalah yang menjadi buah pemikiran. Bisa dia yang kayak, udahlah aku kan udah tua juga gitu, atau aku ini kan orang dewasa, aku pengen dibahagiakan, tapi kenapa aku berbagi diriku dengan 2 orang. Nah, ada yang kayak gitu juga ujar-ujarnya. Ngapain aku berbagi diriku di dua asmara, gitu ya. Nah, kali ini aku tuh mau lebih tertib kayak gitu. Kali ini aku tuh mau lebih fokus, tidak berbagi-bagi seperti kemarin. Tapi nanti kita akan lihat. Karena meninggalkan selingkuhan itu kalau Mari rasa sih nggak bisa juga itu plek-ketiplek ya. Langsung gitu kan. Tapi nanti aja kita lihat, nggak usah dibahas tentang selingkuhan. Yang jelasnya yang ini, yang di sini. Ini nanti Pisces yang kayak, aku cinta kamu, aku sayang kamu, terima kasih sudah ada dalam hidupku, bla 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 segala macam, gitu ya. Fokus masakin untuk pasangan sahnya, gitu ya. Atau mungkin bukan masakin tapi ya apalah kayak gitu ya. Pokoknya pemberian ketulusan dari hati, tanpa dipaksakan, tanpa memaksa, tanpa berpura-pura, tulus. Pure di sini nanti ya. Jadi hubungan yang semakin membaik, gitu. Walaupun ya tetap kalau pasangan sah ini tuh ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa yang terlalu apa-apa tuh dengan Pisces, apa-apa tuh dengan Pisces, nggak bisa gitu. Dia juga pengen itu ada yang ruang gerak bebas untuk dia memanifestasikan dirinya dia gitu. Apa sih bilangnya tuh? Mengaktualkan, bukan memanifestasikan, mengaktualkan dirinya dia. Ya dia tetap dengan akan kesibukannya dia. Cuman ini kalau Mari lihat ya makin bagus ya, yang makin baik sekali di sini. Jadi tujuan itu tuh nanti, atau energi diri itu nanti ya benar-benar ke sini. Sembari bekerja, sembari ngapa-ngapain ya ke sini juga. Ini kayak mereka tuh menemukan rumah gitu ya. Ya hubungan ini rumah. Mau apapun yang sudah dilakukan di luar sana, mungkin ada juga kesilapan datang dari luar sana, tapi intinya ternyata ya ini yang paling terbaik, hubungan ini yang paling terbaik. Oke ya, hadir energi dari Cancer di situ, Taurus, Virgo, Capricorn, hadir energi dari Scorpio, hadir energi dari Aries di sana ya, Pisces, Scorpio dan Cancer. Itu dia untuk energi antara Pisces dengan pasangan sah. Masuk kita ke pembacaan Pisces dengan selingkuhan. Oke ya. Ya kabar manis juga lah. Kabar manis untuk membuka 2023 ya. Baik.
Kemudian kita akan lihat bagaimana Pisces dengan pasangan selingkuhannya ya. Oke, di situ ada kartu ya, Ten of. Oke, bagus. Bagus juga di sini. Oke. Iya. Saya rasa Pisces tuh hanya menganggap bahwa pasangan selingkuhan itu tuh ya tetap ya sebagai selingkuhan di situ ya. Saya rasa ya dengan selingkuhan ini tuh cukup bahagia juga, rileks ya. Hubungannya tuh rileks, hubungannya itu menyenangkan gitu. Dan jangan-jangan juga selingkuhannya ini tuh tidak yang terlalu nge-push, tidak terlalu menekan Pisces ini gitu ya. Jadi ada sajalah kenyamanan-kenyamanan tertentu ya yang bisa didapetin Pisces dari selingkuhannya ini gitu. Walaupun makin kesini bisa dia ini Pisces ini makin nagih gitu loh. Karena dia asik banget gitu, mungkin bertukar pikiran enak, ngeseksnya juga mantep barangkali kayak gitu ya. Jadi lebih banyak tawa-tawanya di situ, canda-candanya di situ, lebih banyak santai, asik lah ya. Kayak gimana itu hubungan pertemanan tapi mesra itu. Nah, modelnya kayak gitu. Tapi memang Pisces ini mungkin dia kayak banyak cemburu ini ya ke selingkuhannya. Kalau dibilang ini mau serius-serius banget, sebenarnya enggak. Tapi gaya-gaya Pisces ini bisa kayak gaya-gaya orang yang selingkuh. Kok selingkuh? Gaya-gaya orang yang serius banget gitu. Tapi kayak kamu milikku, nah itu ada. Kamu milikku, nah itu ada. Cuman mau bertanggung jawab lahir dan batin itu bisa Piscesnya kurang. Gitu ya. Ingin memiliki aja yang paling kencang di sini. Dan dia tuh nggak bisa santai nih dalam hubungan mereka. Ada resahnya, ada gelisahnya gitu ya. Apalagi nanti untuk masuk Januari. Ternyata ya terpisah di sini ya, terbagi nih hidupnya Pisces ini ya dengan pasangan sah, bisa yang asik-asik gitu ya. Tapi begitu dia memikirkan tentang selingkuhannya ini, mumet lah dia. Sakit kepalanya, gelisah dia. Apalagi kalau pasangan selingkuhan ini tuh udah kabur, udah lari. Karena mari lihat orang ini tuh ada niatannya kabur dan lari. Jadi ini bukan hubungan yang seriusnya itu bisa dipertahankan untuk lama. Gitu ya. Ternyata hubungan ini tuh tidak segampang, tidak semudah yang disangka-sangka. Ternyata banyak goncangannya, ngabisin energinya, tersakiti menyakitinya, gitu ya. Tadinya bisa ini selingkuhannya Pisces ini, oke, aku akan menikah sama kamu, tapi ternyata tidak. Udah bahkan ngomongin tentang pernikahan di situ. Oke, nggak usah cerita tentang pernikahan, tapi aku akan mendampingi kamu untuk jangka waktu lama. Jangan tinggalin aku ya. Iya, aku nggak akan ninggalin kamu. Gitu. Kita harus bersama selama-lamanya ya. Iya, aku akan bersama selama-lamanya dengan kamu. Tapi ternyata dia berubah pikiran. Dia berubah arah di situ. Gitu ya. Karena boleh jadi Pisces ini orang yang tidak percaya diri ya dalam hubungan mereka. Makanya makanya dia ini bisa kayak cemburuan gitu ya. Atau bisa Pisces ini tuh bukan hanya satu selingkuhannya, tapi ada 3, 2, 5 gitu ya. Deket sana sini gitu lah. Dan itu bisa bikin selingkuhan ini tuh tersakiti gitu ya. Kamu egois Pisces gitu. Kamu egois. Kamu nggak bener-bener mau nyayangin aku gitu. Ucapan kamu
bisa kasar, tindakannya kamu bisa mengabaikan, kamu orang yang gak sabaran ngadepin aku, taunya marah-marah mulu, gitu ya. Kamu kayak tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin ke aku, ngambekan, cemberutan, gitu ya. Kamu banyak dramanya, aku capek, gitu. Atau gini, aku tak mau dilukai, gitu ya. Aku nggak mau terlukai sekian kali. Aku dengan kamu atau dengan kisah-kisahku yang lalu, aku pernah terlukai loh dalam sebuah relationship. Dan aku nggak mau kejadian itu terulang lagi dari kamu, dari hubungan ini. Aku nggak mau sakit di sini. Ini bukan capek sih, tapi menolak untuk sakit gitu. Bukan capek. Jadi pasangan selingkuhannya Pisces ini, ya tadi ya, ini beberapa sebelum masuk 2023 ini pun, ini nampaknya dia udah mulai hilang ini ya. Udah mulai kabur-kaburan ini dari Piscesnya. Udah mulai mengelak. Ini bisa sudah mulai tidak jujur, gitu ya. Dia sudah berencana ini, udah banyak ini rencananya dia ya, untuk pergi dari Pisces. Trik-triknya itu tuh sudah ada di situ, gitu. Kalaupun sekarang ini mereka masih terkoneksi, tapi ya untuk beberapa benar-benar kabur gitu. Ngasih komunikasi itu dengan Pisces hanya sedikit-sedikit, seperlunya aja. Bahkan beberapa udah ngeblokir ini, mari lihat ya, ngeblokir. Tidak ada ruang bagimu, Pisces, di hidupku. Aku tak berencana untuk dengan kamu. Jadi bagi Pisces yang sedang menunggu selingkuhan untuk menghubungi kembali, saya rasa itu belum terjadi. Dan bahkan ini tidak akan terjadi lagi. Gitu ya. Jika ada Pisces yang berharap dari pasangan selingkuhan bisa punya hubungan yang jangka panjang, belum kebaca energinya, pengen jangka panjang. Karena pikiran lebih merasa pikirannya dia itu sudah memutuskan bahwa alangkah baiknya apabila dia tidak berlama-lama menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan energi dirinya kepada Pisces ini, gitu lah. Jadi ceritanya dua, sekarang sudah move on ya, pasangan selingkuhannya Pisces ini move on karena pernah tersakiti, atau move on karena tidak mau ada kemungkinan, kan udah dibacanya ini kemungkinan. Dia tidak mau kemungkinan yang dia baca, di mana kemungkinan itu mencabik-cabik dirinya, membawa kata-kata kerugian bagi dia, gitu ya. Jadi ada orang yang tidak mau wasting time dengan Pisces. Beberapa memilih sudah cukup aku tersakiti, aku tidak mau lagi, gitu ya. Tidak mau ceritanya bucin-bucinan di sini. Dia orang yang sudah mulai make nalarnya dia. Dia udah mulai make logikanya dia, gitu. Hati boleh tetap cinta ke Pisces, tapi gitu ya, tapi bukan mesti dia dan Pisces bersatu, bersama. Nah, gitu ya. Lebih asik apabila dia tanpa Pisces saja sudah, katanya. Nah, ketika pasangan lose contact, ketika pasangan berubah, ketika pasangan mulai pelit bersama Pisces, nah itu, ini bisa Piscesnya itu hancur gitu ya. Setidaknya mental dia tuh kena banget gitu. Dia merasa dia dibuang oleh pasangan selingkuhannya ini gitu ya. Atau beberapa ini bisa mengalami kerugian. Ada kerugian ini ya, yang diderita Pisces dari kepergian atau dari berubahnya selingkuhannya ini.
Ada sesuatu yang bikin dia cemas. Ada sesuatu yang bikin dia resah. Jadi ini Pisces yang energinya mari tarik ini tuh bisa orang-orang yang memang masih labil banget di sini ya. Usia boleh banyak nih. Gitu ya. Dalam beberapa hal di hidupnya dia bisa cemerlang. Misalnya punya jabatan yang bagus gitu. Tapi untuk urusan hati, urusan cinta, relationship, ini bisa jadi, ini maaf ya, ini bisa berubah jadi bego gitu. Nah gitu ya, namanya orang-orang Pisces ya, make hati banget gitu kan, make perasaan banget. Acuan hidup itu ya perasaan. Namanya perasaan itu ya, nggak enak banget ya, bikin kita empet gitu ya kan. Nah di sana itu nih Pisces ini dengan pasangan sah bermasalah, ya setidaknya pernah bermasalah, dengan selingkuhan di sana juga demikian, gitu. Ini bisa terlalu lembut hati gitu ya, nggak jalan dia pikirannya. Kalaupun dia mikir untuk urusan percintaan, bisa pikiran-pikiran yang keliru memang. Nampaknya agak belum dewasa ya. Gitu. Ini Pisces yang kayak gini ini bisa nganggap bahwa hidup ini tuh berat banget. Gitu ya. Terlalu keras. Terlalu culas hidup ini untuk dia. Ya, terlalu kasar hidup ini di matanya Pisces ini kalau mari tangkap ya. Kesian sih. Kesian juga sih. Nah gitu. Ini kadang-kadang ini mau ini dimanfaatkan. Dia udah kayak ngerasa dia percaya diri banget gitu ya. Wah akan ada orang gini ya, dia merasa kayak pasangan selingkuhannya ini tuh, oh ini orang baik ini, wah ini dia akan setia ini dengan aku, dia akan memperlakukan aku dengan baik gitu ya, memperlakukan dengan baik gitu ya. Nah udah percaya diri dia di situ. Tapi ternyata fakta di lapangan ya tidak bisa. Pasangan selingkuhan ini tuh sesuai dengan gambaran ekspektasi angan-angan dari Pisces. Nah di situ dia mumet lagi, situ dia resah di situ ya. Ini sakit pikiran ini, sakit mentalnya ini, gara-gara selingkuhannya ini. Makanya entah dia dirugikan karena sesuatu, ini pasti ada kerugian yang dia tangkap ini. Entah rugi uang atau rugi sudah ngasih seksual ya, udah ngangkang gitu ya. Sorry ya, sorry. Nah di situ. Atau mungkin ini pasangan ini ternyata nuntutnya banyak gitu ya, atau ternyata dia nggak mau nikahin Pisces juga gitu ya, tidak mau menikah dengan Pisces di situ. Kacau Piscesnya. Di situ. Jadi lagi ambiar-ambiar nanti nih. Setiap mikirin tentang selingkuhan, ini sakit kepala langsung ini Piscesnya. Gitu ya. Ada rasa marah, menyesal juga ada di situ. Tak berdayanya juga ada. Bingung gitu ya. Nggak tahu harus melakukan apa. Apalagi kalau ternyata komunikasi diblokir sama selingkuhan. Ini kacau banget ini Piscesnya. Kacau banget. Dan makin lama, semakin dia sering memikirkan tentang selingkuhan, ini bakal semakin kacau dianya. Gitu. Bisa ambruk dia ini di sini. Pisces ini. Bisa ambruk ini ya, bisa rusak dia nih secara banyaklah nanti di sektor hidup. Bahkan ini bisa kena ke pekerjaan gitu ya. Ngaruh ini nanti kemana-mana ini kalau udah pikiran yang kalut gitu lah di situ ya. Dia membutuhkan konfirmasi dari pasangan selingkuhan tidak bersedia mengkonfirmasi gitu ya. Dia tidak sabar menunggu pasangan, dia tidak bisa sabar menunggu selingkuhannya ini datang ke dia. Tapi dia juga tidak berdaya mau melakukan apa. Yang energi-energi begini ini bisa nih Pisces, kamu mempermainkan aku, kamu tidak serius sama aku, boleh, asalkan kamu tidak ninggalin aku. Nah, sampai ke sini nih desperate-nya nih, mari lihat.
Boleh kamu mau hanya uangku saja, mau seksual dari aku saja, boleh. Tapi kamu jangan blokir aku. Kamu jangan ninggalin aku. Aku masih bisa tahu kabarnya kamu. Kapan aku mau ketemu sama kamu tuh masih bisa. Gitu. Aku masih bisa mengakses kamu. Ada yang mari tangkap deal-dealan yang seperti itu ini. Gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan Pisces dengan selingkuhan hadir energi dari Sagittarius, Gemini, Aries di sana, kemudian ada di situ Scorpio, ada energi Pisces di situ, ada energi dari Aries, Scorpio ya. Itu aja. Kestabilan dalam hubungan ini sudah pasti tidak ada. Hubungan ini terombang-ambing, tidak jelas dia apakah hubungan ini ada, apakah hubungan ini telah berakhir, atau bagaimanakah orang ini kepada diriku, ya, itu menjadi pertanyaan Pisces dan itu cukup menggelisahkan. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.